Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olivia Gunastari dengan NIM 2410116120008. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas seputar tentang tataran linguistik, yaitu fonologi. Pertama ada pengertian fonologi. Fonologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bunyi dalam bahasa. Adapun pengertian fonologi menurut para ahli, yang pertama menurut Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah seorang tokoh terkenal dalam linguistik, menyatakan bahwa fonologi merupakan sistem yang mengatur bunyi dalam bahasa. Yang kedua, menurut Peter Ladefoged. Peter Ladefoged adalah seorang ahli fonetik, mengartikan fonologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari cara bunyi berfungsi dalam suatu bahasa. Yang ketiga, menurut Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer atau Ferdinand de Chaucer adalah seorang ahli linguistik Swiss, berpendapat bahwa fonologi merupakan sistem tanda yang berfokus dalam komunikasi. Dan yang keempat, menurut Charles Hockott mengemukakan bahwa fonologi berkaitan dengan perorganisasian bunyi dalam sistem bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis fonologi. Yang pertama ada fonetik. Fonetik adalah cabang dari fonologi yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi dapat dihasilkan dan direalisasikan. Fonetik ada 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikulasi. Fonetik artikulasi atau dikenal juga sebagai fonetik psikologis, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap seperti lidah, bibir, dan tenggorokan. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik berfokus pada sifat fisik dari bunyi itu sendiri. Yang ketiga, fonetik auditori. Fonetik auditori mempelajari mekanisme pendengaran dan bagaimana manusia menerima bunyi. Jenis fonologi yang kedua yaitu fonemik. Fonemik adalah cabang dari fonologi, mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa berdasarkan fungsinya sebagai pembeda makna. Adapun ciri-ciri fonemik, yang pertama pembeda makna, yang kedua fokus pada fungsi, dan yang ketiga analisis struktural. Selanjutnya ada tujuan fonologi. Yang pertama tujuan teoristis. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam tujuan teoristis ini meliputi deskripsi bunyi, klasifikasi bunyi, dan fungsi hubungan. Tujuan fonologi yang kedua yaitu tujuan praktis. Tujuan praktis dari studi fonologi berkaitan dengan berbagai bidang interdisipliner. Beberapa contoh tujuan praktis fonologi meliputi pengajaran bahasa, penyembuhan tunawicara, kamus dengan transkripsi fonetik, dan pengembangan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.